Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita bertemu kembali setelah libur semester ganjil ya. Sekarang kita masuk ke semester genap tahun ajaran 2021-2022 ya. Oke, mata kuliah hari ini adalah akuntansi biaya. Kalian ini kelas D3 ya? D3 akuntansi. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Hieronymus Erwin Indrawan. Saya diberi tugas untuk mengajar kalian mata kuliah akuntansi biaya. Oke, akuntansi biaya ini bila kita kembali ke pelajaran dasar akuntansi adalah merupakan salah satu dari berbagai bidang dari akuntansi. Ada akuntansi biaya, ada akuntansi sektor publik, ada akuntansi apalagi pajak ya kan, ada akuntansi keuangan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai akuntansi biaya. Namanya juga ada belakangnya biaya ya. Kalau akuntansi manajemen berarti difokuskan kepada manajemen. Kalau akuntansi biaya berarti difokuskan kepada biaya. Artinya kita akan menelusuri biaya, biaya yang telah dikeluarkan. Tentu saja ini hubungannya adalah dari sebuah dari sebuah produk, baik itu jasa maupun produk ya. Oke, biasanya akuntansi biaya ini dipergunakan dalam perusahaan manufaktur di mana ada produk uh, yang diproduksi. Jadi akuntansi biaya kita membayangkannya seperti ini. Misalnya kita lihat sebuah contoh produksi. Misalnya apa? Tas ya. Kalian melihat tas, sebagai seseorang yang sudah belajar akuntansi biaya, kalian harus dapat mendivisikan apa saja biaya yang melekat pada tas itu ya kan. Nah, biayanya kita bagi dua menjadi pertama biaya bahan baku. Nah, lihat tas itu terbuat dari apa? Kulit, cek. Terus di situ apalagi ya bahan yang dominannya ya. Nah, misalnya dari kulit, cek. Kemudian di situ ada juga apa? Biaya tenaga kerjanya yang membuat kulit itu bisa menjadi sebuah tas. Jadi ada dua biaya besarnya, yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik yang bisa berisi biaya bahan baku juga, tapi biaya bahan baku penolong seperti di tas itu pasti ada lem, ada benang untuk menjahit, ada lain sebagainya yang dia berfungsi sebagai biaya penolong. Maksudnya biaya penolong di sini adalah biaya bahan baku yang bisa digunakan untuk lebih dari satu produk atau digunakan bersama-sama. Kalau kain, kalau tadi kulitnya kan kulit sepotong itu udah jadi satu tas. Nah, jadi satu tas bisa dihitung. Nah, cuman kalau biaya penolong ini jadi misalnya satu kaleng lem itu bisa buat berapa tas. Nah, itu biaya penolong. Biayanya dibagi-bagi. Kemudian juga biaya tenaga kerja pembantunya ya. Nah, biaya tenaga kerja pembantunya adalah yang secara tidak langsung terlibat dalam pembuatan tas tersebut. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya mandor, ya mandor pabrik, kan dia nggak mengerjakan bersentuhan langsung dengan produk, tapi dia secara tidak langsung mengawasi bagaimana produk tersebut dijual. Oke, untuk lebih singkatnya kita masuk ke slide halaman pertama. Di sini ada pengertian akuntansi biaya. Proses sama ya dengan akuntansi, proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya. Ini juga definisi dari akuntansi ya. Dicatat, digolongkan, diringkas. Nah, dicatat itu dalam bentuk jurnal, penggolongan itu dalam bentuk buku besar ya kan.
peringkasan itu disebut dalam neraca saldo. Penyajian biaya pembuatan menjualan produk atau jasa dengan cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Nah, penafsiran terhadapnya juga tadi seperti ini. Biaya bahan penolong, itu kan perlu penafsiran, mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Lalu tujuannya apa sih dari akuntansi biaya tersebut? Penentuan harga pokok, ya tentu saja bila kita sudah dapat mendefinisikan biaya-biaya melekat pada tas tersebut, maka kita bisa menentukan biaya diperlukan untuk memproduksi satu tas tersebut. Kemudian perencanaan dan pengendalian biaya. Nah, setelah kita menentukan, tentu kita dapat merencanakannya, dan kemudian pengendalian biayanya juga dapat kita tambahkan, bisa kita kurangkan. Nah, tergantung nanti keputusan yang diambil, dan ujung-ujungnya adalah untuk mengambil keputusan. Dalam arti luas, pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ya, di sini contohnya beban pemasaran, beban administrasi. Ingat, di sini arti luas beban ekspensif. Kalau di sininya adalah biaya. Kalau yang slide kedua itu arti luas beban atau expense, beban atau expense. Nah, kalian setelah belajar mata kuliah ini diharapkan dapat membedakan antara cost dan expense, atau antara biaya dan beban. Bahasa Indonesia biaya dan beban, bahasa sananya cost dan expense. Nah, yang atas adalah dalam arti luas, berarti expense artinya lebih luas ketimbang biaya. Biaya artinya lebih sempit. Kalau tadi expense di atas pengorbanan sumber ekonomi, kalau cost pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Jadi contohnya biaya bahan baku, persediaan produk dalam produksi, dan persediaan produk selesai. Nah, ini kalian harus dapat bedakan antara expensive dan cost. Biaya dapat digolongkan atas beberapa dasar. Nah, ini penggolongan biaya. Penggolongan biaya dengan sesuai dengan fungsi pokok dari perusahaan. Nah, di sini fungsi pokok dalam perusahaan karena ini manufaktur, berarti ada produksi, pemasaran, dan administrasi. Produksi, biaya produksi, pemasaran kita sebut biaya pemasaran, biaya administrasi adalah kita sebut biaya administrasi. Di produksi ada biaya administrasi nggak? Ada. Di pemasaran ada biaya administrasi nggak? Ada. Nah, di administrasi sendiri ada biaya administrasi. Jadi fungsi administrasi ini tersebar di produksi dan pemasaran. Kemudian biaya produksi, ya, di sini diringkas lagi biaya produksi terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya utamanya jadi ada dua, biaya bahan baku, biaya tiga, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ingat ya, jadi tiga biaya utama dalam membuat produk. Ada biaya bahan baku, di sini pasti bahan baku utama, biaya disebutnya biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah biaya overhead. Jadi biaya overhead ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung terlibat proses. Jadi secara tidak langsung terlibat proses pembuatan produk tersebut. Kemudian penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi. Pengeluaran modal. Di sini ada periode akuntansi, ada pengeluaran modal. Nah, pengeluaran modal kan periode akuntansi ini awal kita mendirikan perusahaan, pasti ada pengeluaran modal. Kemudian setelah modal itu kita olah, nah itu akan dipasarkan, ada pengeluaran penghasilan. Kita perlu mengeluarkan biaya agar produk tersebut dapat dijual, atau agar kita dapat memperoleh penghasilan dengan menjual produk yang telah kita produksi. Makanya sesuai dengan periode ya. Yang pertama adalah saat kita memulai usaha modal, kemudian saat modal itu telah menjadi produk harus dijual, itu adalah pengeluaran penghasilan. Kemudian penggolongan biaya sesuai dengan objek atau pusat biaya. Di sini ada biaya langsung dan biaya tidaklah langsung. Seperti tadi ya, biaya langsung adalah
langsung yang terlibat, tidak langsung, secara tidak langsung. Penggolongan biaya sesuai dengan tendensi. Jadi ini sesuai dengan perubahan produk ya. Ada biaya tetap. Biaya tetap artinya biaya yang dikeluarkan tetap berapapun barang yang diproduksi. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan jumlah barang yang diproduksi. Biaya semi variabel adalah yang mempunyai sifat biaya tetap dan biaya variabel. Oke, misalnya biaya tetap adalah kalau kita punya motor, biaya tetapnya adalah berarti cicilan motor. Biaya variabelnya apa? Biaya variabelnya adalah bensin, ya kan. Semakin jauh kita berjalan, maka biaya bensin akan meningkat. Kemudian semi variabelnya apa? Semi variabelnya bisa pajak tuh kan. Setelah 1 tahun dia akan bertambah. Jadi punya sisi tetapnya dan sisi variabelnya. Atau dalam pabrik bisa kita lihat biaya tetapnya apa? Biaya tetap listrik kan. Biaya tetap listrik yang masih pakai meteran ya. Teman sekarang yang pulsa, itu bisa semi variabel. Kemudian biaya variabelnya dalam pabrik ya tadi bahan baku kan, semakin banyak diproduksi maka biaya bahan bakunya semakin bertambah. Kemudian biaya sama variabelnya apa? Listrik juga bisa yang pakai token kan. Misalnya kita estimasi sebulan 300.000 ternyata lebih, maka dia akan bertambah menggunakan seperti paket data ya. Kalau kita mau tetap berarti beli paket data, kalau kita mau variabel berarti kita per kilobyte. Penggolongan biaya untuk pengendalian biaya, biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Biaya terkendali artinya kita sudah mengetahui ya, kita sudah mengetahui setiap perubahan harga tersebut. Nah, yang tidak bisa terkontrol adalah bila kita membelinya dalam kurs mata uang berbeda. Itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan misalnya kita beli suatu produk, biaya transportnya, biaya angkutnya itu bisa kita prediksikan. Tetapi bila menyangkut kurs mata uang, kita tidak bisa kendalikan. Misalnya kita beli 100 dolar, dolarnya 10.000, tiba-tiba dia naik 15.000. Nah, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu berarti tidak terkendali. Nah, kemudian di sini ada pengumpulan harga pokok. Metode pengumpulan harga pokok. Nah, kapan harga pokok itu dikumpulkan? Nah, sebelum kita mengetahui berapa kapan dikumpulkan, di sini kita harus mengetahui dulu ada 2 metode harga pokok, yaitu pesanan, yang kedua harga pokok proses. Kalau pesanan job order cost berarti kita bekerja setelah ada pesanan didapat, itu baru kita bekerja. Berarti produknya sekali jadi ya, misalnya percetakan banyak ya, percetakan misalnya kita baru bekerja saat menerima order pembuatan kartu undangan. Nah, itu baru kita bekerja sampai kartu undangannya tercetak berapa unit. Nah, kalau yang prosesnya berarti kita misalnya menerbitkan koran, ya kan, menerbitkan majalah. Nah, itu kan berarti proses itu kita memproduksi untuk stok dijual. Kalau pesanan kita memproduksi untuk barang yang sudah dijual. Nah, di sini adalah perbedaannya antara pesanan dan proses. Yang sudah pasti lebih enak pesanan ya. Untungnya sudah diperhitungkan, pekerjaannya jelas. Sementara proses itu kita bisa memproduksi tapi belum tentu bisa menjual. Nah, di sini ada lebih kurangnya. Udah pasti juga seperti tadi dalam percetakan kan. Cetak kartu undangan itu pesanan. Kalau proses misalnya kita membuat kartu ucapan yang dijual bebas, nah, itu lebih tidak terkontrol. Pesanan juga ada kerugiannya apabila kita salah melakukan estimasi di awal. Misalnya kita estimasi harga kertas 100, tiba-tiba dia naik, mau nggak mau
karena kita sudah sepakat harga 100 ya tetap harus 100. Oke, ini bisa kalian baca perbedaannya, nanti bisa kalian tanyakan kepada saya ya. Jadi pertama kalian harus bisa membedakan apa itu pesanan, apa itu proses. Selanjutnya mengerjakan modul praktek akuntansi biaya. Nanti kalian download modulnya ya. Nah, itu kalian kerjakan, namun nanti kalian upload di tugas bukan dalam bentuk file Microsoft Office, tetapi dalam bentuk video ya. Boleh kalian buat di kertas lembar, boleh kalian ketik di Word, boleh kalian buat PDF, boleh kalian buat PPT. Nah, nanti itu kalian terangkan dalam bentuk video. Nah, nanti videonya kalian upload di mana saja bebas. Kemudian linknya kalian kopikan di lembar tugas. Oke, sampai di sini dulu pertemuan pertama videonya. Selanjutnya kita akan Zoom meeting ya. Pertemuan pertama kita harus Zoom. Saya beri waktu 30 menit setelah kalian absen untuk dilakukan Zoom. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu minggu depan atau sampai bertemu 30 menit lagi setelah kalian absen atau sesuai dengan jadwal kuliahnya. Terima kasih. Jangan lupa dipersiapkan pertanyaannya.